Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Sofi pada pembelajaran IPA kali ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gaya. Sebelum Kak Sofi menjelaskan lanjut nih tentang gaya, kalian tuh harus mengetahui apa sih sebenarnya definisi dari gaya itu sendiri. Nah, definisi dari gaya itu sendiri adalah gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda yang mengakibatkan benda itu bergerak atau berubah bentuk nih. Nah, contoh gaya yang biasanya kalian lakukan ini banyak sekali loh adik-adik. Yang pertama ketika kalian mendorong meja, membentuk plastilin, dan ketika kalian bersepeda. Ternyata apa yang kalian lakukan ini sudah menyebabkan gaya pada benda. Ternyata adik-adik, gaya itu punya jenis dan gaya mempunyai 5 jenis yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu gaya otot, yang kedua itu gaya gesek, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, dan yang kelima gaya listrik. Nah, supaya kalian gak bingung apa sih kelima jenis gaya yang kakak sebutin tadi, kakak akan menjelaskan tentang kelima jenis gaya tersebut. Yang pertama nih, ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot. Contoh gaya otot adalah ketika kalian menarik atau mendorong meja, ketika kalian membawa belanjaan ibu, atau ketika kalian bermain atau menendang bola. Nah, itu yang kita sebut dengan gaya otot, karena kita memberikan sentuhan pada benda tersebut. Nah, gaya otot biasanya disebut dengan gaya sentuh. Nah, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang dihasilkan karena terjadinya persentuhan antara dua permukaan benda. Contohnya adalah ketika kita mengerem sepeda. Nah, pada saat sepeda berhenti, karet rem ini akan bersentuhan dengan pelek sepeda, sehingga terjadinya gesekan dan akhirnya sepeda ini berhenti. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Jadi seperti contoh ketika kalian mempunyai magnet yang bundar ini, kalian menarik sebuah paku. Nah, paku ini akan tertarik karena apa? Karena adanya gaya magnet tersebut. Nah, yang keempat ini adalah gaya gravitasi atau yang kita sebut dengan gravitasi bumi. Adanya gaya gravitasi bumi ini karena ada tarikan dari bumi. Nah, contoh dari gaya gravitasi ini adalah ketika ada kelapa jatuh dari pohonnya. Nggak mungkin kan kelapa itu jatuhnya ke atas, pasti kelapa itu pasti ke bawah. Karena apa? Karena di bumi ada gaya gravitasi bumi yang mana mengakibatkan benda yang ada di atas itu pasti jatuhnya itu ke bawah dan tidak ke atas. Nah, contoh berikutnya itu ketika kalian melempar bola ke atas. Nah, ketika kalian melempar bola ke atas, nanti bolanya itu akan jatuh ke bawah. Karena apa? Karena adanya gravitasi bumi tersebut. Gak mungkin kan ketika kalian melemparkan bola, bola itu akan melambung setinggi langit. Pasti nanti juga akan jatuh juga kan adik-adik. Nah, itu yang kita sebut dengan gaya gravitasi bumi. Nah, gaya yang terakhir ini adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang disebabkan oleh aliran muatan listrik. Nah, contoh dari gaya listrik ini adalah ketika kalian menyalakan kipas angin, menyalakan setrika, dan menyalakan barang-barang yang bisa dialirkan listrik. Nah, itu yang kita sebut dengan gaya aliran listrik. Nah, gaya aliran listrik ini bahaya jika kita tidak berhati-hati nih adik-adik. Jadi, ketika kita sudah berhubungan dengan listrik, kita harus meminta bantuan kepada orang tua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ternyata gaya ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya gravitasi bumi, adanya tarikan atau dorongan, dan adanya tekanan dari tangan kita. Misal kita menekan plastisin. Nah, plastisin yang kita tekan ini akan berubah bentuk. Nah, itu kita berarti memberi gaya pada plastisin tersebut dengan cara menekan atau membentuk plastisin tersebut. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang listrik statis. Tapi sebelum kakak menjelaskan lebih jauh tentang listrik statis, kalian harus tahu nih, kalau listrik ini mengalir dari aliran positif menuju aliran negatif.
Nah, ternyata listrik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, listrik statis ini adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak bergerak. Nah, listrik statis ini juga disebut dengan listrik diam dan bersifat sementara. Sedangkan listrik dinamis ini adalah muatan arus listrik yang bergerak atau mengalir secara terus-menerus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang listrik statis saja, karena nanti listrik dinamis akan kalian pelajari ketika kalian SMP maupun SMA. Jadi kita sekarang fokusnya ke listrik statis. Nah, contoh sederhana dari listrik statis ini ketika kalian melakukan percobaan dengan menggunakan kertas dan penggaris. Seperti yaitu caranya kalian ini menggosokkan penggaris plastik kalian ke rambut kalian yang kering, kemudian kalian mendekatkan penggaris yang sudah digosok di rambut ini ke kertas yang sudah digunting kecil-kecil. Nah, yang terjadi apa? Pasti penggaris itu akan menarik kertas kecil-kecil kalian tadi. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kertas bisa ditarik oleh penggaris tersebut? Nah, kakak akan menjelaskan kenapa sih kertas itu bisa tertarik oleh penggaris yang telah digosokkan ke rambut kita yang kering. Nah, hal ini terjadi karena muatan negatif rambut ini berpindah ke penggaris, sehingga penggaris ini memiliki elektron yang berlebih dan bermuatan negatif. Ya, pada dasarnya nih, benda ini memiliki dua muatan, negatif dan positif, atau negatif yang kita sebut elektron dan yang positif kita sebut proton. Nah, saat penggaris ini bermuatan negatif didekatkan pada kertas, elektron pada kertas ini menjauhi penggaris dan sisi kertas yang didekatkan penggaris menjadi bermuatan positif. Hal ini yang menyebabkan kertas ini dapat terangkat oleh penggaris. Sekian penjelasan kakak mengenai gaya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. See you!